Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru Pembina, kami dari tim afirmasi siap menyuarakan bahwa tantangan kebaruan kurikulum bukanlah alasan untuk menolak perubahan, melainkan peluang untuk menciptakan pendidikan yang lebih bermakna. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan tim kami. Saya, Kina Lodia, sebagai pembicara pertama akan menyampaikan definisi dan latar belakang dari mosi yang akan diperdebatkan hari ini. Di samping saya ada pembicara kedua, yaitu Fa'ali Nuzulul Dias, yang akan memperkuat argumen dengan memaparkan data dan contoh-contoh kasus. Dan terakhir, pembicara ketiga, Anindya Nari Adisa Nugraheni, yang akan memberikan fakta dan menegaskan mosi kami hari ini. Sebagai pembuka, saya akan menekankan bahwa pendidikan tanpa tantangan hanya akan melahirkan kebiasaan, bukan kemajuan. Hadirin sekalian, perubahan dalam dunia pendidikan adalah hal yang penting. Karena setiap kebaruan, terutama dalam kurikulum, selalu datang bersama tantangan, baik di tingkat sistem, sumber daya manusia, dan semangat belajar itu sendiri. Oleh karena itu, saya selaku pembicara pertama dari tim afirmasi dengan tegas menyatakan setuju terhadap mosi tantangan kebaruan kurikulum. Bukan tanpa alasan, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap kali kurikulum berganti, selalu muncul persoalan baru yang belum tentu bisa diselesaikan dengan cepat. Maka, bukan sekadar menyambut hal baru, kita juga harus berani mengakui bahwa kebaruan datang bersama tantangan di depan mata. Sebelum kami masuk ke argumentasi lebih dalam, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan definisi dari mosi yang diperdebatkan hari ini. Dikutip dari KBBI edisi ke-6, tantangan merupakan hal atau objek yang mengubah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang membuat kita semakin bertekad dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil. Sedangkan arti kata kebaruan dari KBBI edisi ke-6 merupakan sifat-sifat baru atau modern, perihal baru, atau bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau merupakan pembaruan dari hasil hal yang sudah ada. Menurut KBBI edisi ke-6, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan dan perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas di tahun 2003 menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Maka dari itu, tantangan kebaruan kurikulum kami definisikan sebagai segala bentuk hambatan atau dinamika yang timbul akibat diterapkannya unsur-unsur baru dalam kurikulum pendidikan yang menuntut adaptasi dan kesiapan dari peserta didik, pendidik, dan seluruh elemen pendidikan lainnya. Perubahan kurikulum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pendidikannya. Sejak kemerdekaan, kurikulum terus berkembang. Bukan karena ingin berubah-ubah, tetapi karena dunia terus bergerak dan pendidikan harus bisa menyesuaikan. Setiap kurikulum mencerminkan cara pandang bangsa terhadap proses belajar, peran guru, dan posisi siswa dalam pembelajaran. Inti dari semua perubahan ini adalah pada pendekatan mengajarnya. Bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana pengetahuan bisa dipahami. Terbukti kurikulum di Indonesia telah berubah sejak tahun 1947, kemudian berubah lagi pada tahun 1968, 1973, 1984,
1994 dan revisi di tahun 1997, kurikulum di tahun 2004, kurikulum KTSP di tahun 2006, kurikulum di 2013, dan yang terakhir adalah kurikulum Merdeka yang mengusung deep learning. Deep learning atau pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui olah pikiran atau intelektual, olah hati atau etika, olah rasa atau estetika, dan olahraga atau kinestetik secara holistik dan terpadu. Jika tantangan kebaruan kurikulum adalah deep learning, maka pertanyaannya bukan sekadar apa itu kurikulum baru, tapi sudah siapkah kita sebagai siswa, guru, dan sistem pendidikan untuk menyambut cara belajar yang menuntut kita berpikir lebih dalam, merasa lebih peka, dan belajar dengan sepenuh jiwa. Untuk memperkuat argumen kami, saya serahkan kepada pembicara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan yang saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fali Nuzulul Dias sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi. Marilah kita tingkatkan esensi perdebatan satu kali lebih tinggi untuk mendukung mosi kita pada hari ini, yaitu tantangan kebaruan kurikulum. Di sini saya akan melanjutkan dan memperkuat posisi kami sebagai tim afirmasi, serta akan menyampaikan tantangan apa saja yang akan dihadapi. Yang kami tegaskan di sini bukanlah sekadar bahwa kurikulum perlu diperbarui, tetapi bahwasannya setiap perbaruan pasti adanya tantangan-tantangan yang kompleks dan nyata. Dewan juri yang terhormat, kami menyatakan dengan tegas bahwa kami setuju perbaruan kurikulum menawarkan visi yang progresif dan ideal, akan tapi pada kenyataannya selalu diiringi dengan tantangan yang kompleks dan besar. Perubahan kurikulum bukanlah sekedar mengganti isi buku ataupun silabus, akan tapi merombak seluruh sistem pendidikan yang sudah diterapkan selama bertahun-tahun. Pentingnya mosi ini untuk diperdebatkan karena terlalu banyak kebijakan di negeri ini yang hanya bagus secara dokumen, akan tapi secara implementasinya buruk. Kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning sebagai bukti nyata bahwasannya ia datang dengan semangat kebaruan, akan tetapi dalam penerapannya masih banyak tantangan struktural dan kultural yang belum terselesaikan. Dewan juri yang terhormat, saya akan menyampaikan tantangan apa saja yang akan dihadapi. Pertama, kesiapan guru sebagai penggerak deep learning. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang berpihak ataupun mendukung pada siswa. Salah satunya melalui pembelajaran berbasis proyek. Namun, deep learning yang mencakup berpikir kritis menyuruh guru tidak hanya mampu mengajar saja, akan tapi guru harus mampu memfasilitasi eksplorasi mendalam dan kontekstual. Masih banyak guru di Indonesia yang belum siap secara mental ataupun akademik. Mereka belum terbiasa dengan penggunaan deep learning. Bahkan menurut temuan awal Kemendikbudristek pada tahun 2025, serta penggunaan ataupun penerapan pembelajaran berbasis AI menunjukkan bahwasannya guru-guru di Indonesia masih memerlukan, yaitu pelatihan yang intensif. Hal ini menunjukkan bahwasannya tantangan perlu kita hadapi. Hal tersebut didukung oleh pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyebutkan bahwasannya guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, kesehatan jasmani, rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Kedua, ketimpangan akses teknologi dan sumber daya. Deep learning idealnya berjalan selaras dengan penggunaan teknologi digital. Akan tetapi di lapangan tidak semua seluruh sekolah mendapatkan fasilitas yang mendukung. Contohnya yaitu pada daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal.
banyak sekolah yang bahkan kekurangan listrik ataupun tidak adanya jaringan internet. Maka inovasi ini bisa menimbulkan jurang ketimpangan antar sekolah di seluruh Indonesia. Bahkan tidak semua sekolah memiliki laboratorium komputer. Sekolah tersebut tidak bisa serta-merta melompat ke pembelajaran berbasis teknologi dan data. Hal tersebut didukung oleh pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwasannya pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Ketiga, perubahan budaya sekolah dan paradigma pembelajaran. Perubahan budaya sekolah dan paradigma pembelajaran merupakan suatu kebiasaan cara berpikir yang sudah tertanam dalam sekolah. Deep learning menuntut perubahan besar dari pola hafalan ke pembelajaran aktif dan kolaboratif. Ini bukan sekedar metode baru, tapi perubahan cara pandang yang mendalam. Hal ini sudah terjadi di lapangan, yaitu pada SMA Negeri 1 Surabaya serta SMP Negeri 2 Pontianak, Kalimantan Barat. Bahwasannya mengubah budaya bukan seperti mengganti buku pelajaran ataupun sistem ulangan. Budaya adalah suatu kebiasaan yang terbentuk secara alami pada setiap pendidik Indonesia. Dewan juri yang terhormat, mengapa mosi ini layak dilaksanakan? Karena dalam demokrasi, apalagi dalam sektor pendidikan yang menyangkut nasib jutaan jiwa di seluruh Indonesia, setiap kebijakan publik wajib dikritisi secara logis dan akademik. Termasuk dalam hal ini adanya tantangan kebaruan kurikulum. Seluruh hal yang saya sampaikan atau paparkan tadi, mulai dari kesiapan guru, ketimpangan akses teknologi, serta perubahan budaya sekolah dan paradigma pembelajaran bukanlah sekedar asumsi. Seluruhnya akan dibuktikan oleh pembicara ketiga. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Anindya Nari Adisa Nugraheni sebagai pembicara ketiga tim afirmasi yang mendukung mosi tantangan kebaruan kurikulum, menegaskan ulang bahwa kami setuju dengan adanya tantangan yang nyata, konkret, dan kompleks dalam setiap perbaruan kurikulum, termasuk dalam pengimplementasian kurikulum merdeka berbasis deep learning di Indonesia saat ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 menegaskan bahwa kurikulum itu harus fleksibel, inovatif, dan relevan terhadap perkembangan global. Karena itu, pengembangan kurikulum ini bukan hanya pilihan belaka, melainkan sebuah kewajiban konstitusional agar pendidikan di Indonesia itu tidak tertinggal dalam era revolusi industri 4.0 dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kini, pemerintah bersiap menerapkan pendekatan pembelajaran deep learning pada kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2025-2026. Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Abdul Muti, pernah menegaskan bahwa pendekatan deep learning ini bukanlah kurikulum baru, melainkan sebuah pendekatan yang menunjang atau mendukung kurikulum yang sudah ada, termasuk kurikulum merdeka. Namun, pada pelaksanaannya tentu saja ini mengalami tantangan-tantangan dan hambatan yang besar di kehidupan nyata. Seperti yang pertama, guru dan sumber daya manusia belum sepenuhnya siap untuk menghadapi perubahan ini. Seperti pada survei Kemendikbudristek dan PGRI tahun 2025, menunjukkan bahwa lebih dari 60% guru di Indonesia itu belum paham dengan asesmen holistik. Juga mereka masih membutuhkan pelatihan intensif tambahan untuk memahami deep learning ini. Contohnya, di SMP Negeri 3 Sleman, Yogyakarta, menunjukkan hanya 40% guru saja yang dapat menyusun modul pembelajaran berbasis digital. Kemudian yang kedua, terdapat kesenjangan infrastruktur dan akses teknologi. Deep learning ini menuntut
kita untuk menggunakan teknologi digital dan akses internet. Padahal, data Kemendikbudristek tahun 2025 itu menunjukkan bahwa meskipun 85% sekolah di Jawa dan Bali yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka dan deep learning, ini penetrasi di wilayah 3T itu masih sangat rendah, sekitar 40%. Bahkan, kurang lebih 70% sekolah di luar Jawa itu kekurangan akses internet dan digital. Misalnya, di SMA Negeri 1 Kepulauan Aru, Maluku, siswa-siswi ini harus bergantian memakai laboratorium komputer untuk belajar pemrograman dasar. Kemudian, tantangan yang ketiga terdapat pada perubahan budaya sekolah dan paradigma pembelajaran yang kebanyakan orang itu masih terpaku pada paradigma lama. Beralih ke pembelajaran berbasis proyek dan diskusi ini tidaklah mudah. Misalnya di SMA Negeri 1 Surabaya, 60% guru dan siswa itu mengaku kesulitan untuk mempelajari sistem deep learning ini. Bahkan mereka butuh lebih dari 1 semester untuk memahami sistem ini. Contoh lain ada di SD Negeri 12 Padang. Banyak orang tua mengeluhkan tugas siswa yang mulai menggunakan eksplorasi, kemudian berdiskusi dengan keluarga. Padahal menurut mereka, sistem pendidikan yang baik itu adalah mengutamakan hafalan dan numerik. Ini menunjukkan bahwa paradigma orang tua itu masih pada paradigma pembelajaran yang lama. Kemudian, tantangan keempat itu ada pada kesiapan siswa dan adaptasi pola belajar. Tidak semua siswa itu siap dengan perubahan yang ada. Bahkan, survei nasional Kemendikbudristek tahun 2025 menyatakan bahwa hanya 45% siswa saja yang merasa siap menghadapi pendekatan deep learning ini. Contohnya seperti di SMA Negeri 2 Maluku. Siswa dari keluarga kurang mampu kesulitan mengerjakan tugas yang berbasis teknologi digital karena keterbatasan akses perangkat dan internet. Dewan juri yang saya hormati, dengan semua fakta yang sudah saya sebutkan di atas, jelas bahwa tantangan dalam pengimplementasian kurikulum merdeka ini bukanlah suatu asumsi belaka. Namun, ini adalah kenyataan yang sudah terjadi di lapangan. Kesenjangan adopsi antar wilayah, kemudian kesiapan guru dan keterbatasan infrastruktur itu menjadi tantangan dan hambatan yang harus kita perhatikan bersama. Oleh karena itu, pengakuan terhadap tantangan ini adalah langkah awal yang penting dalam proses perubahan kurikulum. Sebagai penutup, saya akan mengutip Ki Hajar Dewantoro, jika pendidikan adalah tuntutan untuk tumbuh dan berkembang, maka kurikulum merdeka adalah bentuk tuntutan tersebut. Dan menyadari serta mengakui tantangan ini adalah langkah awal yang penting dalam perbaikan kurikulum di Indonesia. Sekali lagi, saya sebagai pembicara ketiga tim afirmasi menegaskan bahwa kami setuju bahwa adanya tantangan-tantangan pada perubahan yang nyata, konkret dan kompleks itu perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti bersama. Kemudian untuk mengakhiri pembahasan pada debat hari ini, kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, pembicara pertama Gina Alodiaza. Berdasarkan pemaparan dari ketiga pembicara, kami dari tim afirmasi meyakini bahwa setiap kebaruan dalam kurikulum pendidikan seperti penerapan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning memang membawa tantangan yang nyata. Sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tantangan tersebut dapat terlihat pada ketidaksiapan guru dalam memahami asesmen, kesenjangan infrastruktur di daerah 3T, resistensi budaya belajar di kalangan guru dan orang tua siswa, hingga rendahnya kesiapan siswa dalam menghadapi pola pembelajaran yang baru. Berdasarkan fakta dan data dari Kemendikbudristek dan PGRI di tahun 2025, terdapat lebih dari 60% guru ternyata butuh pelatihan tambahan tentang pendekatan deep learning. Hanya 45 sekolah
kebaruan kurikulum dan 70% sekolah di luar Jawa ternyata kekurangan akses dalam menghadapi teknologi yang memadai, sehingga membuktikan bahwa hambatan bukan asumsi, melainkan realita yang sedang terjadi. Maka dari itu, pengakuan terhadap tantangan adalah langkah awal yang penting untuk memastikan perubahan kurikulum dapat berjalan dengan efektif, merata, dan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Fakta yang kami paparkan sudah jelas mendukung mosi debat kali ini. Sekali lagi, kami dari tim Afirmasi menegaskan bahwa kami setuju dengan mosi bahwa setiap perubahan kurikulum terdapat